Masih di Big Stories of the Week dan kali ini kita akan lihat lebih dalam mengenai fenomena kejatuhan bank-bank di Amerika Serikat. Jadi dalam 2 pekan terakhir setidaknya ada 3 bank di Amerika Serikat yang bangkrut, yaitu ada Silicon Valley Bank, ada Silvergate Bank, dan juga Signature Bank. Kenapa ya bisa bangkrut? Langsung aja kita simak ulasan berikut ini. Dunia tiba-tiba digemparkan dengan kejatuhan 3 bank di Amerika Serikat secara beruntun dalam waktu yang cukup singkat. Silicon Valley Bank atau SVB bangkrut pada Jumat pagi 10 Maret 2023 waktu Amerika Serikat. SVB merupakan bank yang banyak menyalurkan pinjaman bagi perusahaan rintisan atau startup. SVB bangkrut usai mengalami krisis modal dalam waktu 48 jam. Hal itu langsung saja memicu kepanikan masyarakat dan pasar keuangan Amerika Serikat. Namun pemerintah Amerika pun segera memberikan jaminan soal pengembalian dana para deposan di SVB. Today, thanks to the quick action of my administration over the past few days, Americans can have confidence that the banking system is safe. Your deposits will be there when you need them. Small businesses across the country, the deposit accounts at these banks can breathe easier knowing they'll be able to pay their workers and pay their bills. And their hardworking employees can breathe easier as well. Last week, when we learned of the problems of the banks and the impact they could have on jobs of small businesses and banking system overall, I instructed my team to act quickly to protect these interests. They've done that. On Friday, the government regulator in charge, the FDIC, took control of Silicon Valley Bank's assets. And over the weekend, it took control of Signature Bank's assets. Ternyata tak hanya SVB. Sebelumnya di 8 Maret 2023, bank yang banyak memberikan pinjaman bagi industri aset kripto yakni Silvergate Bank telah ditutup. Dan di 12 Maret 2023, Signature Bank yang juga fokus pada industri kripto juga ditutup oleh regulator. Selanjutnya di Eropa, menyusul pula fenomena bank asal Swiss, yakni Credit Suisse yang disuntik dana oleh Bank Sentral Swiss demi menopang likuiditasnya. Kemudian fenomena bank disuntik dana seperti Credit Suisse ternyata juga terjadi di Amerika Serikat. First Republic Bank disuntik dana senilai 30 miliar dolar Amerika oleh 11 bank untuk membantu menjaga kepercayaan deposan terhadap bank tersebut. Meski persoalan kegagalan bank ini tampak cukup serius karena belum pasti tidak ada lagi bank lainnya yang beresiko mengalami hal serupa, namun otoritas keuangan dan moneter di Amerika Serikat dan Eropa menegaskan bahwa industri perbankan mereka masih sehat. I think we certainly need to analyze carefully what happened that triggered these bank failures and re-examine our rules and supervision and make sure that they're appropriate to address the risks that banks face. Well, we felt that there was a serious risk of contagion that could have brought down and triggered runs on many banks, and that's something, given that our judgment is that the banking system overall is safe and sound, depositors should have confidence in the system, and we took these actions. The euro area banking sector is resilient with strong capital and liquidity positions. In any case, our policy toolkit is fully equipped to provide liquidity support to the euro area financial system if needed, and to preserve the smooth transmission of monetary policy. I think that the banking sector is currently in a much stronger position than where it was back in 2008. Tapi apa sih yang membuat bank-bank di Amerika ini berjatuhan sampai-sampai menyita perhatian Presiden Joko Widodo dan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati? Kebangkrutan bank di Amerika, Silicon Valley Bank, semuanya ngeri begitu ada satu bank yang bangkrut. Muncul lagi, belum 2 hari muncul lagi bank berikutnya yang kolaps, Signature Bank. Semua negara sekarang ini menunggu
efek dominonya akan kemana? Oleh sebab itu kita hati-hati. Yang seperti terjadi dalam weekend terakhir ini, penutupan Silicon Valley Bank yang relatif kecil, bank regional dengan aset hanya 200 billion untuk ukuran Amerika itu sangat kecil, telah menimbulkan guncangan yang signifikan dari sisi kepercayaan deposan di Amerika Serikat. Menteri Keuangan Sri Mulyani yang turut menyoroti kasus SVB menjelaskan ada 3 penyebab bangkrutnya SVB. Pertama, sektor usaha yang dibiayai oleh SVB adalah bisnis startup, sedangkan pada 2022 banyak startup tengah mengalami penurunan kinerja. Kedua, jumlah deposito SVB naik lebih dari 3 kali lipat dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun. Tetapi kemudian penyaluran kreditnya tertahan karena turunnya kinerja startup secara signifikan. Hal ini pun menyebabkan kondisi neraca keuangan bank tersebut tertekan. Ketiga, deposit yang meningkat tinggi di SVB dibelikan surat berharga negara dengan jangka waktu panjang. Padahal di era suku bunga tinggi, harga surat berharga negara ini justru mengalami penurunan. Dalam kasus SVB, bank tersebut mengalami kerugian senilai 1,8 miliar dolar Amerika Serikat dari hasil penjualan obligasi Amerika Serikat yang menjadi portofolionya. SVB pun mengejutkan investor dengan berita bahwa perusahaan perlu mengumpulkan dana 2,25 miliar dolar Amerika untuk menopang neraca keuangannya yang tengah tertekan seiring adanya kerugian tersebut. Nah, apabila kita melihat benang merahnya dalam kasus runtuhnya bank-bank di Amerika Serikat ini memang karena adanya era suku bunga yang tinggi dan juga runtuhnya sektor teknologi. Karena kalau misalnya kita ingat tadi ya, SVB itu adalah bank yang fokusnya pada penyaluran peminjaman pada startup. Nah, kalau misalnya Signature Bank dan juga Silvergate Bank itu berfokus kepada peminjaman pada perusahaan di industri aset kripto. Tapi kalau dipikir-pikir lagi soal suku bunga yang tinggi yang memang menjadi area kebijakan bank sentral di Amerika Serikat, berarti apakah The Fed mempunyai andil dalam keruntuhan bank-bank tersebut? Ini kasusnya agak unik. Unik karena ada situasi yang unik akibat tadi begitu banyak SVB ini menerima deposit dana pihak ketiga yang dalam tempo hanya setahun itu bisa lebih dari 100 miliar dolar. Dan kemudian pada saat yang sama mereka juga membeli uangnya itu untuk the treasury bond hampir 70% lebih dari aset mereka itu dalam bentuk sekuritas yang kemudian yang saya juga bertanya-tanya mengapa mereka kemudian menaruh sekuritas itu dalam hold to maturity, artinya mereka tidak punya keinginan untuk menjual itu dalam waktu yang singkat. Nah, ini yang membuat terjadi kesalahan di bank itu sendiri dalam konteks manajemen treasury-nya. Lalu The Fed sendiri juga mestinya sudah berhitung kalau menurut hemat saya ya, bahwa kenaikan suku bunga pasti akan mengakibatkan naiknya biaya dana. Mungkin saja ada beberapa, bukannya bank, tetapi beberapa perusahaan, investor yang barangkali tidak mampu bayar kredit. Namun kelihatannya yang di sini yang terjadi adalah kesalahan menduga bahwa mereka tidak akan katakanlah diserang atau ditarik kembali dananya oleh para investor yang dalam hal ini startup company. Jadi ya kalau dicari-cari kesalahannya di dua sisi mungkin ada. The Fed sendiri saya kira sudah berhitung sebetulnya. Dan saya tadi mengatakan kan tidak mungkin The Fed dan FDIC tidak memantau kondisi bank-bank yang ada di sana. Kebetulan ini yang terjadinya itu di bank-bank yang kebetulan ini bank regional. Walaupun besar size-nya tapi sebetulnya fungsinya bank regional. Tapi akhirnya otoritas keuangan Amerika Serikat kini telah menyiapkan langkah yang cepat untuk menjaga sistem keuangan negaranya dari sistemik keruntuhan bank-bank tersebut.
Pada Minggu malam 12 Maret 2023, pemerintahan Joe Biden meluncurkan penyelamatan darurat sistem perbankan Amerika Serikat sebagai upaya menghentikan penularan dari keruntuhan Silicon Valley Bank dan Signature Bank. Bank Sentral Amerika Serikat The Fed mengumumkan bahwa mereka telah membuat program baru untuk memberikan pinjaman darurat kepada bank dan lembaga penyimpanan lainnya yang bernama Program Pendanaan Berjangka Bank alias Bank Term Funding Program atau BTFP. Jadi begitu ya penyebab dari runtuhnya bank-bank di Amerika Serikat yang bikin geger para pelaku pasar keuangan sedunia. Tapi gimana ya kabar Indonesia? Apa efeknya dan gimana sih tanggapan pemerintah soal fenomena ini? Simak selengkapnya usai jeda.